Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview satu aplikasi, yaitu aplikasi Waras Warung Gas untuk manajemen kasir pada UMKM. Oke, pertama kita masuk dulu untuk review pada menu admin. Ini di menu admin ini ada menu-menu ya, ada dashboard, wilayah, masuk menu yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan ada juga UMKM, dan ada barang yang ada menunya, kategori, data barang, distribusi, dan stok, dan juga ada menu untuk user. Oke. Pada menu admin ini kita akan mulai dengan mereviewnya, yaitu dari wilayah. Kita isi dulu wilayahnya, itu kita buat nama provinsi, misalnya provinsi Gorontalo. Simpan. Ini bisa diedit, dan juga bisa untuk dihapus. Oke, setelah ke provinsi, kita ke menu kabupaten. Kabupaten ini kita pilih provinsinya, yaitu provinsi Gorontalo. Kita buat kabupaten Gorontalo, itu ada Kabupaten Bualemo, provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolango, provinsi Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga ada Kota Gorontalo. Oke, setelah dari sini kita lanjut ke kecamatan. Kita pilih tambah provinsi, tambah kecamatan, kita pilih provinsinya ya. Terus kita pilih untuk Kabupaten Bualemo, nama kecamatannya yaitu Kecamatan Paguyaman, di provinsi Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Paguyaman Pantai, Bualemo, Kecamatan Cilamuka, provinsi Kecamatan Dulupi, Paguyaman Pantai, Cilamuka, Kecamatan Manado, Kecamatan Wonosari, baru terakhir Kecamatan Botumoito. Oke, lanjut ke kecamatan, kita langsung ke desa. Di desa ini kita buat hanya untuk Kecamatan Paguyaman Pantai saja dulu ya. Itu ada Desa Bubaa, provinsi, kabupaten, Kecamatan Paguyaman Pantai, Desa Lito, Desa Bangga. Oke, next kita ke UMKM. Oke, sekarang kita ke menu UMKM ini. Jadi kita akan menambahkan data UMKM. Pertama kita pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, misalnya Paguyaman Pantai,
Desa Bubaa, nama UMKM misalnya Al Azhar, nicknya juga 16 digit, tekan saja. Jenis usahanya apa, misalnya warung, nomor HP berapa, alamatnya di mana, misalnya alamatnya di Jalan Tani misalnya ya. Untuk pilih paket ini ada paket 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sama 1 tahun untuk di berlangganan kepada UMKM. Kita pilih paket, misalnya kita pilih paket untuk yang 3 bulan. Untuk latitude sama longitude ini yaitu titik lokasi dari UMKM. Titik lokasi dari UMKM. Bagaimana cara mencarinya? Itu kita buka Google Maps. Nah, Google Maps ini saya sudah buka. Kita cari misalnya untuk kantor camat. Ini cuma contoh ya. Oke, ini kita klik kanan pada kantor camat ini. Ini latitude sama longitude. Oke, kita tempel saja, paste di sini. Tanggal ini yaitu tanggal pengaktifan untuk UMKM ini. Dan tanggal pengaktifannya yaitu hari ini tanggal 27/01/2026. Simpan. Oke, datanya sudah ada di sini. Oke, kita lanjut ke data user. Untuk data user ini yaitu data yang sudah masuk pada UMKM ini ya. Sini. Jadi data usernya, kita tambah user misalnya itu NIK-nya itu harus NIK yang sudah terdaftar di sini. Oke. Sudah terdaftar di sini para pemilik. Ini NIK-nya itu 112345910 Oke. Saja. Tambah user, nicknya itu tadi, nama misalnya siapa ya, contoh saja, username misalnya kasir@gmail.com. Untuk passwordnya itu kasir 123. Jenis daftarnya yaitu kasir. Aktivasi ini aktivasi aktif dan tidak aktif. Kita pilih aktif saja. Simpan. Oke, sudah ada. Terus kita ke menu barang. Untuk menu barang ini kita tambah dulu kategori. Kategori barang ini misalnya apa? Misalnya sampo. Tambah kategori misalnya sampo. Misalnya, terus apa lagi? Rokok. Apa lagi? Sabun mandi dan lain-lain. Oke, bisa ditambah. Setelah kategori kita ke data barang. Untuk data barang kita tambah nama barangnya apa, misalnya untuk rokok, nama barangnya ini itu Surya 16 misalnya ya. Terus untuk tambah barang misalnya untuk jenis kategori yaitu sabun mandi misalnya Lifebuoy cair, Lifebuoy batang. Terus untuk kategori sampo, ini ada yang penting, oke, dan lain-lain. Oke, terus kita ke menu distribusi. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk didistribusikan ke UMKM. Kita tambah distribusi di provinsinya, kabupaten, Paguyaman Pantai, desa, Bubaa, UMKM Al Azhar, kategori barang misalnya yang akan kita stok yaitu rokok dengan barangnya itu Surya 16. Surya 16 ini ada isi dalam satu dus itu berapa?
misalnya isinya atau dalam satu pak, satu slot itu misalnya ada 12. Oke, harga belinya berapa? Nah, kita beli dengan harga 120.000. Harga jualnya berapa? Ini harga jual per bungkus. Oke, harga jual per bungkus. Untuk harga jual misalnya kita jual dengan 13.001. Jumlah distribusi yang akan didistribusikan berapa, yaitu 12. Oke, sudah. Kita ke menu stok. Nah, ini menu stok yang baru kita tambahkan. Oke, sekian untuk halaman admin. Terus kita logout dulu ya. Oke, setelah ke admin tadi sekarang kita akan mereview untuk kasir untuk UMKM dengan username-nya tadi, yaitu kasir@gmail.com, passwordnya kasir123. Oke, kita ini tampilan pada halaman kasir. Ini tampilan yang ada pada halaman kasir. Kalau kita tampilkan dengan HP, ini tampilan pada HP ya, pada mobile phone seperti ini. Tapi saya maunya tampilan untuk desktop PC. Kita cek dulu desktop, itu yang ada Surya 16 sudah masuk dengan stok 12, Lifebuoy kosong, Pantene juga kosong ya. Kita ke produk, sini kita punya stok produk pada data kita, yaitu ada Surya 16 dengan harga jual 13.000 per bungkus. Ini kita bisa edit ya, untuk harga jual ini kita bisa edit. Misalnya kita mau, untuk UMKM kita mau misalnya 13.500 untuk dapatkan. Oke, maka kita untung di sini dapat keuntungan 3.500 per bungkusnya. Oke, kita kembali, terus kita ke transaksi, kita pilih apa yang akan, hanya ada konsumen untuk membeli, kita ketik saja nama produknya, misalnya apa tadi, Surya. Oke, jumlahnya berapa, misalnya dia mau beli 1 bungkus. Oke, tambah sini Surya 1 bungkus harganya 13.500, total yang harus dibayar 13.500. uang yang dibayar misalnya 20.000. Oke, kita klik bayar. Oke, transaksi berhasil. Terus kita bisa cetak struk. Oke, cetak struk ini. Struknya bisa juga dikirim dengan di WhatsApp. Kita kirim dengan via nomor. Oke, lanjut. Kembali, ini untuk riwayat transaksinya. Terus kita ke menu barang keluar. Oke, ini barang keluar. Untuk menu barang keluar ini, yaitu barang yang ada pada kita. Terus ini barang ini untuk apa? Misalnya untuk Surya ini kita pakai untuk satu, keterangannya kenapa? Rusak, hilang, kadaluarsa, pemakaian internet atau lainnya. Dan untuk Surya rokok, kita perokok ya, jadi kita pakai untuk pemakaian internal sebanyak 1 bungkus. Simpan. Oke, nanti di sini ada. Ini total kerugian yang kita dapatkan yaitu 13.500 status rugi. Terus ada juga menu bond atau hutang. Orang yang mau orang yang mau hutang di warung kita, maka kita bisa tambah di sini namanya siapa, misalnya namanya
pengutang. Apa yang diambil yaitu Surya 16, jumlahnya berapa, misalnya 2, kita simpan. Oke, kembali. Terus kalau ini kan belum dibayar, terus kalau misalnya sudah dibayar, bayarnya berapa? Ini yang harus dibayar itu 27.000. Ternyata dia bayarnya baru 10.000 bayar. Berarti masih ada 17.000 yang harus dibayar. Statusnya belum lunas. Oke, kita kembali. Ini untuk pendapatan. Untuk transaksi hari ini bisa filter untuk harian, bulanan, dan tahunan. Untuk transaksi hari ini yaitu total pendapatan yaitu 13.500. Ini daftar transaksinya, ini produk yang terjual untuk hari ini. Oke, kita ke pengeluaran. Ini ada pengeluaran, menu pengeluaran yaitu tentang pengeluaran. Misalnya keterangan pengeluaran untuk apa? Untuk pembayaran pembayaran listrik. Berapa uang yang diambil pada kas kita, misalnya 5.000 misalnya. Oke. Jadi saldo kas kita hari ini tinggal 8.500. Kenapa? Karena sudah dikurangi dengan ini. Total pengeluaran yaitu 5.000 tadi. Oke. Kita kembali. Terus ada kas masuk, ada juga kas keluar, dan ada laporan. Laporan ini yaitu laporan keuangan kita. Nah, misalnya ini pada tanggal hari ini. Pada hari ini yaitu ada pengeluaran untuk pembayaran listrik, ada transaksi sebesar 30.500, bon pengutang belum lunas 17.500. Ini totalnya. Jadi saldo akhir kita itu ada min. Kenapa min? Karena di sini ada pengutang ya. 17.500. Oke. Sekian untuk review aplikasi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.